Kalian rutin upgrade smartphone, ya kan? Kalau sekarang kalian masih pakai Samsung Galaxy S2 keluaran tahun 2011 itu, maka berarti kalian ketinggalan zaman. Kalian tidak tahu betapa canggihnya smartphone zaman now. Paling tidak ya keluaran 2009 ke atas lah, 2019 ke atas lah. Nah, buat apa? Kita rela keluarkan banyak biaya tambahan untuk upgrade smartphone. Tentu untuk memanfaatkan performa smartphone yang lebih maksimal lagi. Salah satu yang di-upgrade perusahaan smartphone adalah kamera. Kalau kamera smartphone kalian memiliki resolusi megapiksel yang rendah dengan kualitas hardware yang rendah pula, maka hasil potretnya juga tidak akan bagus. Saat di zoom pasti pecah-pecah. Anda foto orang jelek, keluarnya nanti ganteng itu. Biasanya begitu, karena ya memang buram hasilnya, tidak detail menangkap gambar. Dan yang paling penting lagi diantaranya adalah upgrade mainboard. Ada prosesor, ada GPU dan lain-lain. Chipset Qualcomm Snapdragon 865 akan jauh lebih kencang menjalankan OS dibanding Qualcomm Snapdragon 410. Kalau chipsetnya kencang, aplikasi berat seperti apapun dilibas. Nah, begitu juga dengan puasa. Kalau puasa kita tidak pernah di-upgrade, standar saja, ya nanti lemot. Apa puasa standar? Al-imsak anil muftirat. Yang penting menahan dari perkara yang membatalkan. Ya ini puasa standar, tidak di-upgrade, ya lemot begitu aja kualitasnya. Agar kualitas puasa kita jadi lebih baik, agar resolusi puasa kita tambah terang, dan saat di zoom tidak pecah-pecah, kita harus lakukan upgrade. Dalam rangka upgrade secara umum dijelaskan, fayambaghi lis-shaimi ay yashtagila bil ibadati wa yastaghriqa fit ta'ati al-qalbiyyah wal 'amaliyyah wal qawliyyah wa yabta'ida kullal bu'di an athamil qulubi wal jawarihi wal lisan. Orang yang sedang berpuasa sudah sepatutnya menyibukkan diri dengan ibadah dan larut dalam ketaatan qalbiyah, amaliyah dan qauliyah, serta menjauhkan diri dengan sungguh-sungguh dari dosa baik itu dosa hati, fisik dan lisan. Itu secara umum. Secara khusus, upgrade puasa bisa dilakukan dengan cara: 1. Al-ikthar min tilawatil Qur'an, lianna syahr Ramadan syahr nuzulil Qur'an. Karena bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Perbanyak baca Al-Qur'an. Dengan upgrade ini kita bisa mendapat fitur syafaat yang berlimpah, karena puasa dan Al-Qur'an keduanya bisa memberi syafaat di hari kiamat. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Siapa yang bisa mendapat syafaat dari Al-Qur'an nanti di hari kiamat? Wa syafa'atul Qur'an innama yanaluha may yatluhu haqqa tilawati. Warning, syafaat Quran hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang membacanya dengan haqqa tilawati. Artinya dia benar-benar baca. Apa yang dibaca berevolusi menjadi tindakan nyata. Wa dzalika bimutaba'ati ahkamihi min ihlali halalih wa tahrimi haramih wa takhalluq bi adabi wal qiyam bi wajibati. Itu bisa dilakukan dengan mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an itu sendiri. Yang halal ya halal, yang haram ya haramkan. Berperangai dengan tata krama Al-Qur'an dan laksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi percuma baca Al-Quran, habis baca Quran bertengkar sama tetangganya sampai mengeluarkan kata-kata caci maki yang Masya Allah, itu percuma. 2. Al-ikthar minadz-dzikri wad-du'a. Dengan upgrade memperbanyak dzikir, kita bisa dapat fitur maghfirah dan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala tak akan mengecewakan doa kita. Dzakirullah fi Ramadan maghfurun lah, wasailullah fihi la yakhib. Zikir yang harus dibaca dan zikir apa yang harus dibaca dan apa yang harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan niran. Bulan ini adalah bulan di mana awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Fastaghfiru fihi min arba'i khisalin khaslatani turduna biha rabbakum wa khaslatani la ghinan lakum anhuma. Di bulan ini perbanyaklah 4 perkara. 2 perkara membuat Tuhan kalian ridha, ya Allah Subhanahu wa taala ridha pada kalian, sedangkan 2 yang lain kalian memang tidak bisa lepas dari keduanya. Kalian memang butuh itu secara mutlak. Amal khaslatani allatani turduna biha rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. 2 perkara yang membuat Tuhan kalian ridha adalah kesaksian diri, hati, jiwa kalian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal latani la ghinan bikum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Sedangkan 2 hal yang kalian tidak bisa lepas darinya, artinya kalian butuh, adalah kalian meminta surga dan memohon perlindungannya dari neraka. Perbanyak baca ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon kepadamu agar kau berikan ridha dan surgamu, dan aku berlindung padamu agar dijauhkan dari murka dan nerakamu. Jadi itu bro yang diminta ya. Bukan minta agar diberi istri lagi kan begitu. Ya, 3 al-iktsar min as-shadaqat. Lah, memperbanyak sedekah. Lebih-lebih ini lagi musim pandemi. Masa pandemi corona yang belum selesai hingga hari ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Uluran tangan bukan cuma tangannya yang diulurkan ya, tapi ya harus ada yang diberikan, ya mau sembako, uang atau apalah ya terserah. Dan ini yang paling sulit ya, karena memang ya sama-sama nggak punya. Jadi sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Afdalus sedekah as-sadaqatu fi Ramadan. Fitur yang bisa kita dapat jika kita upgrade sedekah ini adalah kasih sayang dari Allah, bonus dan anugerah dari Allah. Innama yarhamullah min ibadihi rahma. Allah hanya akan menyayangi hambanya yang penyayang. Faman jada ala ibadillah jadallahu alaihi bil ata' wal fadl. Barang siapa yang memberi dengan suka hati pada hamba Allah, maka Allah juga akan memberi dengan suka hati pada orang itu dengan anugerah dan bonus. Artinya apa? Pemberian Allah yang dibalaskan untuk kita akan jauh lebih besar dan lebih berharga dari apa yang kita berikan pada orang lain. Saya yakin generasi milenial ini pasti bisa upgrade puasanya. Saya yakin resolusi megapiksel puasanya naik, hasil tes Antutu lebih tinggi karena chipset puasanya sudah di-upgrade. Jadi begini, jika kita rela mengeluarkan biaya besar untuk upgrade smartphone kita, untuk upgrade kualitas puasa, mengapa tidak?